Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi terakhir yang akan saya sampaikan untuk melengkapi pembelajaran mengenai dasar dari pembuatan sebuah aplikasi Android adalah mengenai pembuatan report atau laporan, gitu ya, atau file dalam bentuk dokumen yang mana dokumen tersebut berisikan data-data yang ada di dalam database kita, seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan report, itu terdapat dua opsi. Terkadang report ini ketika digunakan aplikasi yang kita buat itu digunakan kepada seorang yang hanya istilahnya pelanggan atau hanya seorang klien gitu ya, yang hanya memakai aplikasi kita sebagai media untuk dia memerlukan sesuatu. Biasanya tidak perlu ada laporan. Sebagai contoh, itu Gojek, Grab gitu ya, aplikasi-aplikasi yang dalam bentuk sejenis seperti e-commerce juga gitu ya. Nah, tetapi terkadang juga ada yang klien itu juga memerlukan report seperti Traveloka, tiket.com dan lain-lain gitu. Tetapi yang di sini yang saya perlu tekankan adalah biasanya untuk administrator gitu ya. Laporan itu kan biasanya digunakan untuk administrator. Administrator biasanya Android itu dikombinasikan dengan website gitu. Misalkan ketika seorang administrator ingin melihat laporan mengenai penjualan selama 1 bulan, biasanya seorang programmer itu juga membuat dua aplikasi gitu ya, entah itu Android dan juga yang jelas web. Nah, webnya ini khusus untuk mengelola administrator, sedangkan Android khusus untuk kebutuhan klien, seperti itu. Nah, untuk project akhir, terserah saja pengen dimasukkan report, boleh. Kalau tidak dimasukkan juga tidak apa-apa, karena tergantung dengan kebutuhan yang ada di lapangan, gitu ya. Oke, karena studi kasusnya adalah studi kasus langsung di lapangan. Oke, logiknya untuk membuat sebuah report itu sama seperti kita menampilkan data di dalam list view kemarin. URL atau file PHP yang kita gunakan juga menggunakan URL yang read.php gitu ya, atau read-karyawan.php. Jadi hanya itu saja yang dipakai, tidak ada membuat file PHP baru. Akan tetapi di sini hanya berpindah media untuk menampilkan saja, gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat, sebelum kita menggunakan atau membuat sebuah report, kita memerlukan satu library, gitu ya, library untuk memasukkan coding-coding yang digunakan untuk membuat report. Yang pertama, ketika kita ingin membuat report, langkah pertamanya adalah seperti biasa, masuk ke build Gradle module apps, gitu ya. Nah, di sini kita masuk. Oke, yang perlu kita tambahkan hanya satu ini, gitu ya, yaitu iText PDF, gitu ya. iText PDF ini ketika sudah ditambahkan, nanti misalkan di sini versinya punya saya 10 ya. Kalau kita lihat seperti ini, biasanya kalau kursor diarahkan ke bagian library, dia akan muncul kalau memang versi terbarunya ada. Sekarang saya arahkan punya saya tidak ada muncul pemberitahuan versi terbaru. Artinya ini adalah versi yang paling baru yang sudah saya gunakan, 5.5.10. Nanti jangan lupa di synchronize di bagian sini, bagian kanan atas. Jangan lupa di download dulu library-nya, dia akan download otomatis, baru kita bisa pakai. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke activity yang simpan kemarin gitu ya. Activity simpan data. Nah, di sini sudah kita tambahkan satu tombol lagi, yaitu cetak laporan gitu ya. ID-nya adalah BTN Crude cetak punya saya. Oke. Selanjutnya seperti biasa inisialisasi dulu BTN cetaknya, buat button cetaknya, define view, terus set on click-nya dimasukkan gitu ya. Get JSON
get JSON underscore PDF. Jadi di sini kita akan mengget value dari JSON, kita ambil ke PDF gitu maksudnya. Oke, seperti read data sebelumnya yang ditampilkan ke list view juga sama menggunakan asynchronous task, gitu ya. Di sini kita bikin seperti biasa JSON stringnya juga dideklarasikan. Nah, pendeklarasiannya di bawah dari get JSON. Apakah ada perbedaan yang di atas dengan di bawah? Tidak ada perbedaan gitu ya. Selagi dia posisinya adalah di luar dari kelas gitu ya. Nah, kalau misalkan di posisi seperti ini, artinya dia berada di luar dari metode save PDF dan juga metode get JSON. Sama saja seperti kita menaruhnya di sini, misalkan saya cut biar nggak bingung. Di bagian sini sama juga, dia di luar dari seluruh metode tetapi tetap di metode atau di kelas public class activity CRUD gitu. Tetapi dia tidak berada di dalam salah satu metode yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya yang ini seperti biasa gitu ya, sama seperti kemarin JSON string, dan di sini dimasukkan save all data. Yang mana save all data ini digunakan untuk mengambil data dari database gitu ya. Digunakan untuk mengambil data dari database. Yang ini do in background-nya juga menggunakan URL read. Nah, seperti ini kalau kita pengen lihat di dalamnya. Oke. Selanjutnya jangan lupa JSON-nya di-execute. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pengambilan datanya. Metode pengambilan data yang dipanggil di onPost execute-nya. Oke. Nah, di sini yang paling pertama kita ambil seperti biasa JSON object-nya, ya. Nah, ini yang paling pertama adalah kita gunakan dokumen gitu ya. Nantinya dia akan membuat sebuah dokumen. Nah, di sini saya memasukkan pengambilan tanggal beserta jam. Nah, ini pertanyaan dari Abang kemarin juga, bagaimana apakah bisa jam itu dimasukkan ke dalam database tanpa perlu kita memilih jam? Bisa jawabannya. Kita masukkan saja di coding gitu ya. Di dalam coding kita masukkan, dia akan mengambil jam sekarang, tanggal sekarang gitu ya. Oke. Sini. Nah, setelah itu file name-nya gitu ya. File name-nya ini nama depannya plus date. Kenapa di sini plus date? Karena bisa saja kita ingin menyimpan data di hari yang sama, di tanggal 8 hari ini. Tetapi jamnya berbeda. Maka yang akan menjadi pembeda di sini adalah di bagian hours yang ini gitu ya. Hours, minute, dan second-nya. Gitu. Oke, selanjutnya path. Nah, path ini jangan lupa sebelum kita masuk ke path ini kita buka dulu Android Manifest. Nah, kita beri izin untuk dia menuliskan atau memasukkan data ke dalam external storage. External storage di sini maksudnya ke dalam memori gitu ya, bukan berarti memori eksternal. Memori internal pun iya. External storage ini adalah maksudnya di luar dari penyimpanan yang ada di dalam aplikasi. Atau penyimpanan aplikasi biasanya disebut dengan database gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah sudah di Android Manifest ditambahkan ini, write external storage. Selanjutnya kita masuk ke sini, ini plus gitu ya, dia akan memasukkan ke SD card atau nanti saya perlihatkan di mana dia akan menyimpan. Garis miring file name-nya yang kita sudah gabung .pdf gitu ya. Oke. Jangan lupa di bawah di sini gunakan lagi try catch. Di sini ada 3 try catch. Ketika ada error di bagian JSON, kita akan cetak errornya. Ketika error secara umum atau pilihan terakhir, kita akan cetak errornya, gitu ya. Nah, di sini PDF Writer Get Instance ini sudah termasuk di dalam iText PDF yang kita download tadi, gitu ya. Di mana di sini kita akan membuat dokumen baru. mdoc all. Di sini jangan lupa mdoc-nya atau dokumennya di open gitu ya. Nah, sekarang posisinya sudah ada istilahnya paper baru atau new dokumen baru.
Selanjutnya adalah PDF table. Nah, di sini saya hanya menjelaskan mengenai PDF table gitu ya. Mengenai table-table atau mengenai menampilkan data dari database ke dalam table untuk memberi keterangan gitu ya. Untuk memberi istilahnya hanya label-label sedikit itu nanti bisa dipelajari di situsnya langsung yaitu itext.pdf. Entah itu memasukkan gambar, entah itu mengatur jarak, memberi warna dan lain-lain itu bisa dipelajari di itext.pdf gitu ya agar tidak terlalu panjang penjelasannya. Yang penting yang tidak ada yang sangat susah saya pribadi cari adalah menampilkan data dari database ke dalam PDF. Itu lumayan susah kemarin nyari tutorialnya. Tetapi untuk menampilkan yang satu kata, dua kata atau kalimat itu lumayan banyak di internet gitu ya. Nah, kenapa itu alasannya saya masukkan di sini menggunakan database. Di sini PDF table, log table, new PDF table kita bikin nomor kolomnya atau total kolomnya ada 4 gitu ya. PDF table, PDF cell kita bikin table cell gitu ya. Table cell ini artinya akan membuat sebuah sel baru nantinya. Menggunakan sel ini kita bisa masukkan sel pertama apa nanti. Misalkan sel pertamanya adalah ID, yang kedua adalah nama, selanjutnya gitu. Seterusnya. Oke. Float array, ingat kalau menggunakan buka tutup kurung siku seperti ini berarti dia dalam bentuk array. Di sini panjang kolom atau lebar kolom gitu ya. Menggunakan nominal float. Ini tidak bisa diubah gitu ya. Atau kalau mau coba-coba juga bisa menggunakan tipe data lain gitu ya. Ini untuk ukuran kolom. Set width atau dipasang ukuran kolomnya menggunakan log table tadi, table yang kita buat. Terus set width, column width-nya, ambil data seperti biasa dari JSON array result. Nah, yang di dalam ini juga biasa, seperti biasa gitu ya, for integer i dimulai dari 0, cetak i selagi result atau panjang dari resultnya, misalkan 100 data akan diambil 100 data. Oke, selanjutnya adalah bagian sini yang kita mengambil data dari database-nya. Logiknya sama persis seperti kita mengambil data dari database terus dimasukkan ke dalam list view. Sama persis, tetapi yang membedakan hanya cara penulisan saja. JSON object, JO, result, get JSON, object, index. String ID juga sama sampai sini tag. Nah, di sini kalau kemarin kita add adapter gitu ya. Masukkan ke dalam adapter list view. Sekarang kita berubah menjadi table cell-nya gitu ya. Kita masukkan ke sel yang ID. Gitu ya, misalkan ID yang pertama, ini dia berurut. Sel PDF cell untuk kolom pertama gitu ya. Dia akan diisi oleh ID. Log table add cell itu table cell ini lakukan yang sama seperti yang ID, nama juga begitu gitu. Dia akan bertambah ke samping dan akan mengisikan data ke bawah dalam bentuk baris sebanyak data yang kita punya, posisi dan gaji ya. Jabatan, gaji. Oke. Setelah ini dibuat di dalam block statement atau kurung kurawal perulangan, selanjutnya jangan lupa kalau kemarin list view add adapter, set adapter. Sekarang mdoc_all ini adalah dokumen baru yang kita buat tadi, add log table gitu ya, atau kita masukkan data dari log table. Jangan lupa di close, terus ditampilkan pesan untuk mengarahkan pengguna agar tahu di mana letak penyimpanan dari file yang akan kita ekspor keluar atau kita akan download langsung keluar. Seperti itu. Setelah itu tinggal catch exception untuk pencegahan error. Nah, setelah seperti ini semuanya berarti sudah beres untuk pembuatan table dalam bentuk report. Sekarang kita jalankan.
Kita pilih cetak laporan. Nah, laporan sudah berhasil save to, dia akan tersimpan di bagian sini gitu ya. Ini yang barusan kita buat jam 8 PM, jam 8.26 PM ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Oke. Sudah dalam bentuk PDF. Kalau sudah seperti ini, penyimpanannya biar saya ulang ya. Dia ada di berkas atau file manager, di bagian SD card gitu ya. Atau istilahnya dia hanya berada di posisi luar dari memori gitu ya. Atau home dari memori kita, tidak masuk ke dalam sebuah folder. Nah, seperti ini. Dia akan tersimpan di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti cukup sudah semua materi yang sudah saya jelaskan, sudah saya tuliskan di modul, terus saya jelaskan kembali di bagian praktikum. Untuk pertemuan, karena hari ini pertemuan ke-14 berarti sudah selesai kursus pembelajaran kita. Tetapi seperti kemarin, tugas proyek akhir sebagai bahan evaluasi dari saya adalah membuat sebuah proyek yang sudah abang rancang kemarin, itu paling lambat dikumpulkan tanggal 22 Agustus. Agar nantinya setelah tanggal 22 Agustus saya meminta waktu beberapa hari untuk mereview coding dan juga program jadinya nanti dikirimkan melalui bentuk zip. Caranya adalah pilih Nah, ini pilih file, terus pilih export to zip file. Nantinya ini akan menjadi sebuah zip, terus bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau email nantinya. Ya. Di tanggal 22 Agustus ada waktu 14 hari untuk merancang proyeknya, bisa menggunakan report ataupun tidak menggunakan report gitu ya. Dilakukan saja improve sebagus-bagusnya biar ketika nanti sertifikatnya dapat, untuk portfolio atau histori pembuatan aplikasi juga sudah ada minimal 1 gitu ya. Yang nantinya siapa tahu bisa sampingan buat bikin aplikasi. Karena sudah ada portfolio yang bisa diperlihatkan kepada klien. Oke, untuk 14 kali pertemuan saya sudahi melalui video ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama Abang selama 14 kali penyampaian materi ini. Mungkin dari saya pribadi itu ada salah kata, tutur kata, atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Abang. Mohon maaf, minta halal, minta ridho. Terus mungkin dalam penyampaian materi mengenai suara saya atau mengenai speaking saya, gaya bicara saya yang mungkin ada sedikit yang tidak enak, mohon maaf, minta halal. Terus jikalau dari kami pelayanan kami mengenai ruangan mungkin atau mengenai tempat, mengenai fasilitas ada yang kurang, kami minta rela, kami minta halal. Semoga yang kita lakukan sama-sama sharing, sama-sama mendapat keberkahan dan kebaikan ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.